Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tes awal praktikum proses glikolisis sel ragi dan sel darah merah. Perkenalkan, nama saya Vianda Sukmarini, NIM 18130811015. Baik, untuk pertanyaan nomor 1. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsena terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jawab. Glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, dan glikolisis merupakan pemecahan deglukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah yaitu produk yang dihasilkan. Dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu berupa etanol dan CO2, sedangkan pada sel darah merah produk yang dihasilkan yaitu asam laktat. Pertanyaan nomor 2. Glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Pertanyaan nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuk asam laktat. Jawab. Pada proses glikolisis glukosa disfosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalisasi oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldose menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 bisfosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, aldose memecah fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh triosafosfatisomerase. Gliseraldehid 3 fosfat diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bisfosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfogliserat. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrasi 2 fosfogliserat membentuk fosfoenolpirufat PEP. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2 fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, pirufat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat.
Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Pertanyaan nomor 4. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jawab, pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian pengubahan pirufat menjadi etanol memerlukan 2 NADH sehingga secara keseluruhan ATP yang terbentuk yaitu 2 ATP. Pertanyaan nomor 5. Pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan Otuluidin serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Jawab, penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian, ion kupro akan mereduksi ion fosfomolibdat menghasilkan larutan biru tua. Dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis. Sedangkan penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara otoluidin, yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbasi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan mengoksidasi etanol menjadi asetat. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan cara penghitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jawab, perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Kadar etanol sama dengan absorbansi Blanco AB dikurangi dengan AU per AS dikurangi dengan AU dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per detik liter. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molar Krebs Ringer fosfat buffer. pH -7,2, -7,4. Jawab. KRP buffer dibuat dengan NaCl 1,5 molar 8766 gram NaCl dalam satu larutan aqueous. Dalam 1 liter aqueous, fosfat buffer 7,4 0,1 MnAH2PO4 dikali 2H2O Mw156 15,6 gram dalam 1 liter B 0,1 M molar Na2HPO4 kali 2H2O Mw178 17,8 gram dalam 1 liter. Tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B, diukur pH-nya sampai pH 7,4. KCl 0,15 molar 5,6 gram KCl dengan Mw 74,56 dalam 500 ml air aqueous. Pertanyaan nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk
Lihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Jawab, Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Pada Erlenmeyer 3 untuk melihat pengaruh inhibitor yang mana campuran ini digunakan mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Pertanyaan nomor 9. Dalam percobaan, ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jawab. Pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam sel ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut. Pertanyaan nomor 10. Dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aqueous dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 20 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Jawab, tujuan dilakukannya pembilasan pada crucible dengan aqueous yaitu agar larutan yang menempel pada crucible tersebut larut bersama aqueous sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible tersebut. Pertanyaan nomor 11. Mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Jawab, karena pada proses glikolisis dalam sel darah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga dihasilkannya asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat. Pertanyaan nomor 12. Sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Jawab, parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Pertanyaan nomor 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jawab, penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1 arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang terjadi seharusnya yaitu gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat, namun yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat. Pertanyaan nomor 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah. Jawab, glikolisis dalam sel ragi sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif dan Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Glikolisis sel darah sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif dan tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,0 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml,
yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml. Dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml. Dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penangas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Volin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-atomstat 10% dan H2SO42/3 normalitas secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit, sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dengan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Pertanyaan nomor 15. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Jawab. Glikolisis dalam sel ragi produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2. Pada proses ini enzim yang berperan yaitu enzim pirufat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Glikolisis sel darah merah produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam menjawab soal atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.